Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Ganes Dilan Fatona. Saya dari kelas Pendidikan Fisika B angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul difraksi, interferensi, dan polarisasi cahaya. Nah, pada materi kali ini juga akan dilaksanakan simulasi dengan menggunakan virtual pet loh. Jadi, buat kalian yang penasaran, yuk disimak video berikut. Materi yang akan dibahas pada video ini yaitu yang pertama ada difraksi cahaya, kedua interferensi cahaya, yang ketiga polarisasi cahaya. Yang pertama ada pengertian dari difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan cahaya yang akan terjadi jika cahaya melalui celah yang sangat sempit. Kita dapat melihat gejala ini dengan mudah pada cahaya yang melewati selai jari-jari yang kita rapatkan, kemudian kita arahkan pada sumber cahaya yang jauh. Contohnya yaitu pada lampu neon. Selanjutnya ada macam-macam dari difraksi. Yang pertama ada difraksi celah tunggal. Nah, berikut ada gambar dari celah tunggal. Yang kedua ada difraksi pada kisi dan berikut adalah gambar difraksi pada kisi. Nah, selanjutnya adalah simulasi difraksi dengan menggunakan virtual pet. Oke, untuk simulasi yang pertama yaitu simulasi difraksi cahaya dengan menggunakan virtual lab pet simulation. Nah, simulasi ini saya menggunakan celah berbentuk lingkaran. Celah yang ini berbentuk lingkaran. Nah, pada simulasi kali ini akan dilakukan dua percobaan. Di antaranya yang pertama, percobaan untuk mengetahui panjang gelombang pada difraksi yang dihasilkan. Yang kedua, percobaan untuk mengetahui diameter atau lebar celah pada pola gelap terang atau pola difraksi yang dihasilkan. Nah, langsung saja untuk percobaan yang pertama yaitu untuk mengetahui panjang gelombang pada difraksi yang dihasilkan. Nah, pertama-tama yang akan dilakukan yaitu mengatur diameter lingkaran yaitu sebesar 0,20 nanometer. Nah, selanjutnya kita akan atur panjang gelombangnya sebesar 380 nanometer. Nah, setelah itu kita nyalakan lampu yang di sebelah sini. Nah, dapat terlihat langsung di sebelah sini yaitu pola difraksi dari suatu lingkaran ini. Nah, pada difraksi celah lingkaran ini polanya yaitu berbentuk seperti cincin, ya di sebelah sini cincin yang terdiri dari cakram terang yang di tengah, dan juga dia cakram ini dikelilingi oleh cincin yang berbentuk gelap dan juga terang. Seperti itu. Nah, untuk yang percobaan ini itu dengan panjang gelombang yang paling kecil yaitu 380 nanometer. Lalu bagaimana sih kalau misalkan panjang gelombangnya kita semakin besar, kita besarkan panjang gelombangnya, itu akan terbentuk seperti apa difraksinya. Nah, dapat dilihat jika panjang gelombangnya ini sudah paling besar ya, yaitu 780 nanometer, lalu difraksi yang dihasilkan yaitu juga polanya, cakramnya ini juga semakin besar gitu ya. Jadi jarak pola gelap terangnya itu juga semakin besar, seperti itu. Beda dengan yang tadi kalau misalkan panjang gelombangnya paling kecil. Nah, lalu sampai sini dapat disimpulkan bahwasannya panjang gelombang itu berbanding lurus dengan pola difraksi. Jadi di mana panjang gelombangnya itu semakin besar, maka pola difraksinya juga semakin besar. Nah, jika panjang gelombangnya dia semakin kecil, maka pola difraksinya juga akan semakin kecil. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita matikan dulu. Untuk percobaan yang kedua yaitu percobaan untuk mengetahui diameter atau lebar celah pada pola gelap terang atau pola difraksi yang dihasilkan. Nah, yang pertama, kita akan mengatur panjang gelombangnya sebesar 530 nanometer. Nah, setelah itu, diameternya juga kita atur sebesar 0,05 nanometer. Nah, setelah itu kita akan menyalakan lampu di sebelah sini. Nah, dapat dilihat pola difraksi yang dihasilkan yaitu semakin besar gitu ya di lingkaran yang berpusat di sini. Cahayanya akan semakin besar dan jarak antara gelap dan juga terangnya juga sangat-sangat berjauhan gitu, semakin besar. Nah, bagaimana sih kalau misalkan diameternya itu semakin besar gitu ya? Kita akan coba. Nah, dapat dilihat di sini kalau misalkan diameternya dia semakin besar, maka pola difraksi yang dihasilkan itu akan semakin kecil gitu ya. Jadi cahaya yang berpusat di sini dia semakin redup dan juga jarak dari gelap dan terangnya itu juga akan semakin kecil seperti itu. Selanjutnya adalah interferensi cahaya. Interferensi cahaya bisa terjadi jika ada dua atau lebih berkas sinar yang bergabung. Jika cahayanya tidak berupa berkas sinar, maka interferensinya akan sulit diamati.
Nah, selanjutnya ada beberapa contoh terjadinya interferensi cahaya dapat kita perhatikan pada penjelasan berikut. Interferensi adalah paduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Interferensi terjadi jika terpenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren. Dan yang kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Selanjutnya adalah simulasi dengan menggunakan field Lopet. Oke, untuk yang selanjutnya adalah simulasi dari interferensi cahaya. Nah, pada simulasi kali ini kita menggunakan virtual lab yaitu PET simulation. Nah, di PET ini kita akan mengetahui bagaimana interferensi cahaya itu terjadi. Nah, di sini sudah terlihat di sebelah kiri sudah terlihat dua sumber cahaya yang akan menghasilkan sebuah gelombang. Nah, di sini juga amplitudonya sudah maksimal. Lalu langsung saja kita eksekusi. Yang pertama yang kita lakukan, kita akan mencoba jika menyalakan salah satu dari kedua sumber cahaya ini. Nah, ketika satu sumber cahaya ini dinyalakan, akan keluar suatu gelombang. Nah, ini yang dinamakan dengan refleksi dari cahaya tersebut. Nah, di sini juga terlihat gelombang yang dihasilkan itu memiliki gelap dan juga terang gitu warnanya. Nah, yang terang ini disebut dengan puncak gelombang, dan kalau yang hitam atau yang gelap ini disebut dengan lembah gelombang. Nah, langsung saja kita lihat dari screen-nya di sini dan juga intensitasnya. Kalau misalkan dinyalakan dengan satu lampu saja, intensitasnya atau hasil dari interferensinya ini belum terlihat dengan jelas warnanya, gelap terangnya, dan gelombang yang dihasilkan juga tidak begitu tinggi. Nah, bagaimana sih jika kita menyalakan kedua sumber cahaya yang ada? Nah, ketika kedua sumber cahaya ini dinyalakan secara bersamaan, dari gelombang ini akan menyatu gitu ya, dari gelap dan juga terangnya. Dan juga hasilnya di sini mulai terlihat gelap terangnya, dan juga intensitas atau gelombang yang dihasilkan juga semakin terbentuk. Nah, ini dia yang dinamakan dengan interferensi cahaya atau interferensi gelombang, yang dimana cahaya satu dan cahaya dua saling superposisi atau saling membentuk atau saling mempengaruhi. Nah, di sini juga terbentuk ya cahaya gelap terangnya. Selanjutnya, untuk cahaya yang terang adalah hasil dari gelombang yang berkonstruksi atau berada pada satu fase yang sama atau saling menguatkan. Nah, untuk cahaya yang gelap terjadi karena proses destruksi. Proses destruksi ini terjadi karena perbedaan fasa. Perbedaan fasa akan saling melemahkan sehingga terjadi gelombang yang melemah. Selanjutnya adalah pengertian dari polarisasi cahaya. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar pada gelombang. Berbeda dengan interferensi dan difraksi yang dapat terjadi baik pada gelombang transversal maupun longitudinal, polarisasi ini dapat terjadi pada gelombang transversal. Selanjutnya adalah macam-macam dari polarisasi. Yang pertama, polarisasi karena refleksi. Pemantulan akan menghasilkan cahaya terpolarisasi jika sinar pantul dan sinar biasa membentuk sudut 90 derajat. Arah getar sinar pantul yang terpolarisasi akan sejajar dengan bidang pantul. Oleh karena itu, sinar pantul tegak lurus pada sinar bias, dan berikut adalah gambarnya. Selanjutnya adalah polarisasi karena absorpsi selektif. Polarisasi jenis ini dapat terjadi dengan bantuan kristal polaroid. Bahan polaroid itu bersifat meneruskan cahaya dengan arah getar tertentu dan menyerap cahaya dengan arah getar yang lain. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, jika cahaya dilewatkan pada suatu medium, partikel-partikel medium akan menyerap dan memancarkan kembali sebagian cahaya itu. Penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel-partikel medium ini dikenal sebagai fenomena hamburan. Pada peristiwa hamburan, cahaya yang panjang gelombangnya lebih pendek cenderung mengalami hamburan dengan intensitas yang besar. Untuk kesimpulan pada materi ini, yaitu untuk difraksi cahaya adalah peristiwa pelenturan cahaya yang akan terjadi jika cahaya melalui celah yang sangat sempit. Untuk difraksi cahaya ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu difraksi celah tunggal dan juga difraksi pada kisi. Nah, untuk interferensi cahaya adalah paduan dua gelombang atau lebih yang menjadi satu untuk membentuk gelombang baru. Kedua gelombang cahaya harus koheren, yang artinya cahaya harus memiliki beda fase yang selalu tetap dan juga harus memiliki frekuensi yang sama. Kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Untuk polarisasi cahaya adalah peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang. Polarisasi bisa terjadi karena pemantulan, absorptif selektif, dan karena hamburan. Warna langit biru merupakan salah satu contoh peristiwa polarisasi karena hamburan. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.